Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Nah, di video aku bakal ngejak teman-teman untuk tahu atau sedikit sharing tentang logikal fallacy. Nah, simak baik-baik yuk. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu logical fallacy? Nah, logical fallacy atau kekeliruan berpikir ini sangat sering terjadi, disengaja maupun tidak disengaja, ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau lawan bicara kita. Ataupun ketika kita sedang berdebat dengan lawan bicara kita, terkadang kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Malah kita sendiri yang terjerumus ke dalam kekeliruan dalam berpikir. Kekeliruan dalam berpikir ini dalam logika kita menyebutnya dengan logical fallacy. Ini juga berawal dari asumsi-asumsi yang tidak benar, kemudian ditanggapi sehingga ada kekeliruan dalam berpikir kita. Nah, kekeliruan dalam berpikir ini adalah tipe argumentasi yang terlihat benar, namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Nah, kesalahan logis yang di dalam bahasa asing disebut fallacy, bukanlah kesalahan dalam fakta. Nah, jenis-jenis logical fallacy. Nah, banyak sekali jenis, model, bentuk dari kekeliruan berpikir ini. Berikut akan kita ulas yang termasuk ke dalam kekeliruan dalam berpikir. Nah, yang pertama adalah kekeliruan equivokal. Nah, kekeliruan ini bisa terjadi karena adanya arti yang sama dengan makna yang lebih dari satu. Ketika kita salah mengartikan kata yang satu dengan maksud makna yang lain, disitulah kekeliruan bisa terjadi dan mengacaukan cara bernalar kita. Untuk itu, sebisa mungkin kita menghindari satu kata dengan berbagai macam arti. Hal ini bisa terjadi karena salah pengucapan dan pemakaian kata atau disebabkan oleh konstruk sosial. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya kata bisa. Nah, bisa di sini berarti racun ular, tapi bisa juga kesanggupan. Nah, atau kata kursi. Kata kursi yang berarti tempat duduk dan jabatan. Nah, berikutnya kata sepeda. Kata sepeda bisa berarti kendaraan yang beroda dua, memiliki kendali dan sepasang pengayuh yang digerakkan oleh kaki, akan tetapi ketika kita di Jawa Timur, kata sepeda itu berarti kendaraan bermotor yang beroda dua dan memiliki kendali dan digerakkan oleh mesin. Nah, di sini dapat kita lihat nih perbedaannya dengan kata yang sama karena sebab bahasa yang sudah terkonstruk di daerah masing-masing kadang berbeda. Nah, berikutnya ada kekeliruan aksen. Kekeliruan aksen ini juga sangat sering terjadi di masyarakat karena sebab yang membuat kita keliru ini adalah ketika kita salah mengucapkan kata atau tak ada jeda atau tak ada penekanan pada kata-kata tertentu sehingga dapat menimbulkan pengertian yang berbeda dan menyebabkan kekeliruan dalam berpikir. Nah, sebagai contoh, kalimat pertama, matahari mau dua, kemudian mata harimau dua. Nah, contoh kalimat tadi adalah kesalahan dalam penekanan dalam kata tertentu. Contoh pertama menunjukkan maksud jika matahari yang menyinari bumi kita ini nanti mau dua atau ada penambahan matahari menjadi dua. Sedangkan contoh yang kedua akan menunjukkan bahwa seekor binatang harimau memiliki dua mata. Ini dapat terjadi kesalahan makna ketika kita salah menekankan kata atau salah dalam pelafalannya. Nah, kemudian yang ketiga ad hominem. Kesalahan logis ini terjadi karena kita tidak memperhatikan masalah yang sesungguhnya dan menyerang orangnya atau pribadinya. Godaan yang menyerang pribadi seseorang memang terkadang kuat, khususnya manakala luapan emosi menghebat, tetapi seseorang penalar yang tertib akan mengendalikan diri dan tetap hanya membidik pada masalahnya serta melancarkan penalaran sehat. Nah, biasanya ad hominem ini akan sangat kuat muncul ketika kita sedang dalam emosi yang tidak terkontrol atau karena tidak suka terhadap satu individu itu yang menjadi lawan bicara kita. Sehingga kita bukan menanggapi argumentasi seseorang dan kita malah menyerang fisiknya atau melecehkannya. Nah, contohnya ketika kita sedang berbicara tentang kesehatan. Nah, ada salah satu yang berkata,
Bicara kesehatan, tapi badan kamu aja kurus, kering seperti itu. Nah, orang yang berkata seperti ini termasuk ke dalam ad hominem yang menyerang fisik dari yang membangun argumen tentang kesehatan. Nah, kemudian yang keempat nih, ada ad populum. Ad populum adalah kesesatan berpikir yang dibuat untuk mengompori seseorang, kelompok, rakyat, kelompok untuk membakar emosi mereka dengan alasan bahwa pemikiran yang melatar belakangi suatu usul atau program adalah demi kepentingan rakyat atau kelompok itu sendiri. Argumentasi ini sangat sering muncul ketika sedang pemilu diselenggarakan pada masa-masa kampanye. Ya, contohnya ketika Pro Jokowi sedang kampanye dan menyulut seruan untuk memilih Jokowi dan melemahkan Prabowo dengan sebutan yang kurang baik. Nah, yang kelima ada ebekulum. Ebekulum berasal dari kata bekulus yang artinya adalah tongkat untuk memukul. Kekeliruan ini terjadi ketika seseorang mendapatkan desakan, bahkan ancaman atau paksaan untuk menerima suruhan itu, dan jika tidak dilakukan, itu akan mengakibatkan individu tersebut mendapatkan akibat yang tidak diinginkan. Hal ini juga masih banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita loh. Contohnya seperti kasus yang sempat viral kemarin. Ada peristiwa tembak-menembak polisi yang kini berubah menjadi kasus penembakan atau pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang FS yang menyuruh ajudannya yaitu E untuk menembak atau membunuh rekannya yaitu J. Nah, E mendapat ancaman ketika tidak mau melakukan hal tersebut oleh FS. Kemudian yang keenam ada ad misericordiam. Kekeliruan ini didasarkan karena kasihan terhadap seseorang yang salah. Proses penalaran ini digunakan dengan tidak rasional. Melihat dari arti kata misericordiam yang berarti belas kasih. Sebagai contoh, ada ketika seorang ibu yang mencuri di sebuah toko. Misal si ibu berkata, mohon bapak tidak melaporkan saya atas tindakan saya karena saya tidak punya uang. Nah, kemudian yang ketujuh ada overgeneralization. Kekeliruan dalam berpikir ini ketika seseorang terlalu cepat mengambil generalisasi dari sampel yang kecil atau tidak representatif, melihat kesalahan yang banyak dilakukan, lalu dianggap satu kebenaran yang biasa saja ketika dilakukan. Contohnya, seseorang pengendara motor yang ditilang polisi karena melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya dengan tidak memakai helm. Kemudian dia berkata, "Pak polisi, lihat itu banyak juga yang tidak pakai helm, tapi biasa saja dan gak ditilang. Kenapa saya yang ditilang?" Nah, kemudian yang kedelapan ada post ergo propter hu. Terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan dari suatu hubungan sebab akibat karena terlalu percaya pada hal-hal yang di luar yang normal. Seperti ketika orang yang ingin buang air besar, pegang aja pakai batu, itu bisa menunda rasa ingin membuang air besarmu. Atau seperti orang yang pergi ke dukun, saya sedang sakit ginjal, tolong obati saya Mbah Dukun. Nah, penyakit yang jelas-jelas ada sebabnya dan lurus ke dokter, ini malah pergi ke dukun. Nah, kemudian yang kesembilan ada slippery slope. Nah, kesalahan proses berpikir ini terjadi ketika kita dalam mengambil keputusan atau kesimpulan dari argumen yang terdiri dari banyak pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan yang akan kita capai. Sebagai contoh, seperti orang yang ingin naik kelas, misalnya, kamu itu harus banyak tidur, banyakin ngopi, main agar kamu bisa naik kelas. Nah, tidak ada hubungannya banyak tidur, ngopi, dan main dengan naik kelas. Kemudian yang ke-10, ada false dikotomi. Kekeliruan berpikir seperti ini terjadi ketika seseorang menganggap dalam suatu argumen hanya terdapat dua pilihan dan tidak ada pilihan yang lain karena belum tentu juga kebenarannya. Sebagai contoh, ini terjadi ketika pemilihan presiden yang hanya ada dua pasangan calon, kubu A dan kubu B, lalu seseorang mengomentari salah satu pasangan calon A, misalnya, kemudian tim pasangan calon A langsung menghujat seseorang itu dan melabeli bahwa seseorang itu adalah pendukung pasangan calon B. Atau di saat para suami yang akan berpoligami, akan tetapi ini sangat berguna ketika seseorang istri yang akan dipoligami lalu istri berkata, kamu pilih aku atau pilih dia? Jika kamu pilih dia, maka tinggalkan aku. Jika kamu pilih aku, kita melangkah bersamaku. Nah, tentunya akan sangat terlihat orang-orang akan lebih mendengarkan orang yang berbicara dari orang kaya itu dan bergelar daripada masyarakat biasa.
karena memandang status sosialnya walaupun pesan yang disampaikan itu sama substansinya. Mereka yang beranggapan seperti itu terjebak dalam kekeliruan yang disebut otoritatif. Kemudian yang ke-12 ada ad ignorantiam. Kekeliruan berpikir ini terjadi dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar akan tetapi salah, dan kesalahan ini tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti yang ada. Dalam dunia hukum disebut praduga tak bersalah. Contohnya, ketika seseorang sedang menyindir akan tetapi dibalut dengan bahasa yang benar, seakan-akan benar padahal dia sudah mencela orang lain. Seperti misalnya, penyanyi itu bagus sekali suaranya, apalagi kalau dia diam. Kemudian yang ke-11 ada ad perecundiam. Kekeliruan berpikir ini terjadi karena sebab argumentasi yang disengaja tidak terarah pada persoalan sesungguhnya dan menimbulkan rasa malu untuk lawan bicara kita. Contohnya, seorang pemuda yang sedang rapat dengan para orang tua dan kelompok. Orang tua ini berkata, misalnya, "Kamu ini masih kecil, tahu apa kamu? Diam saja dan ikuti yang lebih tua." Yang terakhir ada kekeliruan autoritatis. Kekeliruan berpikir ini disebabkan oleh nilai penalaran seseorang dilihat dari statusnya. Jadi kebenaran hanya dianggap benar jika yang berbicara itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan atau keahlian dan wibawa seseorang yang berbicaranya itu, atau bisa kita sebut dengan people power. Nah, contohnya adalah jika kita mengatakan sebagai masyarakat biasa, tolong buang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tidak terlihat kumuh. Nah, kemudian jika yang mengatakan itu sebagai orang yang kaya atau bergelar dengan mengatakan yang sama, tolong buang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tidak terlihat kumuh. Nah, akan terlihat berbeda. Orang-orang akan lebih mendengarkan orang yang berbicara dari orang kaya itu dan bergelar daripada masyarakat biasa, karena memandang status sosialnya. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit tentang logical fallacy. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.